Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam penghitungan dalam sebuah laporan keuangan. Jadi di dalam video-video pembelajaran sebelumnya, di mana kita sudah pernah mempelajari tentang laporan keuangan yang merupakan siklus akuntansi perusahaan jasa. Kali ini masih ada kaitannya dengan laporan keuangan ini. Nah, di siklus akuntansi perusahaan jasa kita mempelajari laporan keuangan itu sebagai laporan. Jadi biasanya pertanyaan yang kita jawab dengan materi tersebut adalah bagaimana menyusun laporan keuangan. Nah, dalam video kali ini kita tidak akan membahas tentang bagaimana menyusun laporan keuangan tersebut, tapi lebih kepada bagaimana kita mengerjakan atau memecahkan soal yang ada kaitannya dengan rumus-rumus dalam laporan keuangan. Oke, langsung saja kita cek satu persatu dari tiap laporan keuangan. Kita akan hanya membahas 3 laporan keuangan saja. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Nah, rumus pertama dari laporan laba rugi, kita peroleh rumus ya sesuai dengan isinya. Di laporan laba rugi ada akun-akun pendapatan dan beban, di mana selisihnya akan kita peroleh laba atau rugi. Jadi jika dijadikan rumus nih, maka bisa kita tuliskan laba atau rugi akan sama dengan jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Nah, kalau kalian dapat nilainya minus atau bebannya lebih besar daripada pendapatan, ini berarti kalian memperoleh rugi. Namun jika kalian peroleh hasilnya plus, berarti kalian pendapatan yang kalian hitung itu lebih besar daripada beban, maka berarti perusahaan atau kita memperoleh laba. Nah, lalu yang kedua ada laporan perubahan modal. Nah, di laporan perubahan modal ini kita memperoleh rumus modal akhir sama dengan, rumusnya dari sini ya, modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang prive atau preferred. Nah, modal akhir itu adalah modal di akhir periode, ya, di akhir periode, sedangkan modal awal adalah modal di awal periode, biasanya di Januari, ditambah laba dikurang prive atau preferred. Nah, jadi kalau misalnya ini otomatis aja, kalau misalnya kita rugi, maka ya ini kan minus ya hasilnya, maka dia akan menjadi minus rugi. Oke, kalau laba karena plus, maka dia menjadi plus laba. Sehingga rumus ini kondisional aja, apakah perusahaan laba ataukah perusahaan rugi. Nah, diingat-ingat ya, ini adalah rumus yang kedua dari laporan perubahan modal. Dan yang terakhir adalah dari laporan keuangan ketiga, yaitu kita punya namanya neraca. Nah, kita dapat rumus yang sudah sangat kita kenal dari pertama kali belajar akuntansi itu, tentang persamaan dasar akuntansi, bahwa harta sama dengan hutang ditambah modal. Ini sebenarnya kan sama aja dengan konsep dasar atau persamaan dasar akuntansi. Jadi ketika kita membuat dua laporan ini, in the end terakhirnya jika hartanya tidak sama dengan hutang dan modal ditambah modal, maka berarti sia-sia, harus kita cek lagi ke atas laporannya mana yang masih salah. Jadi harus di akhirnya tetap jumlah hutang sama dengan jumlah harta, sama dengan hutang ditambah modal. Oke, 3 rumus ini saja yang perlu kita ingat-ingat. Nanti 3
ketika kita menemukan soal atau mengerjakan soal, tentu saja rumus-rumus ini masih bisa berubah ya. Jadi artinya yang ditanyakan tidak harus selalu laba atau rugi. Bisa aja yang ditanyakan adalah pendapatan atau justru bebannya yang ditanyakan. Dari rumus ini bisa saja yang ditanyakan oleh soal bukan tentang modal akhir, tapi mungkin saja dia menanyakannya, pembuat soal menanyakannya modal awal, atau yang ditanyakan justru price-nya. Nah, itu bagaimana kita mengerjakan atau memecahkan soal seperti itu sebenarnya mudah. Kuncinya adalah kita pahami dulu ini rumus-rumus dasarnya, ada 1, 2, 3, lalu kemudian nanti kita tinggal akan merubah atau memutar rumus dasar ini saja untuk mencari tadi misalnya price atau modal awal. Oke, langsung kita coba ke soal yang pertama. Soal yang pertama ini ada sebuah kantor akuntan Mandala, ya, di mana di sini satuannya dia dalam ribuan rupiah ya. Yang ditanyakan langsung kita ke yang ditanyakan laba. Yang ditanyakan adalah laba kantor akuntan Mandala. Jadi labanya itu berapa? Nah, di sini diketahuinya disajikannya banyak sekali akun, tapi kita hanya mencari laba. Sekarang kita tuliskan rumus laba. Ya. Dari rumus laba kita akan kita peroleh labanya. Tadi rumus pertama ya, ingat rumus pertama dari laporan laba rugi bahwa laba adalah jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Nah, rumus inilah yang akan kita pakai untuk menghitung laba yang ditanyakan oleh soal. Nah, untuk menghitungnya ini kita tidak perlu panik ketika melihat soal begitu banyak. Ketika kita melihat soal yang begitu banyak, kita tidak perlu panik. Oke, lihat akunnya, kita hanya butuh jumlah pendapatan dikurangi jumlah beban. Berarti dari sekian banyak akun ini, belum tentu semuanya kita gunakan untuk menghitung laba. Ya, kita akan pilih satu-satu. Ini adalah pengecoh. Kita tidak menggunakan kas atau harta untuk menghitung laba. Maka tinggal kita pilih-pilih saja. Peralatan kantor adalah harta. Akumulasi penyusutan peralatan adalah kategorinya dia mengurangi harta. Nah, di sini ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa berarti kita masukkan ke dalam rumus. Utang usaha bukan pendapatan, bukan beban, maka tidak kita masukkan. Di sini ada beban gaji, kita masukkan, beban listrik kita masukkan. Nah, jadi kuncinya kita cukup masukkan akun-akun pendapatan dan beban. Ciri-cirinya adalah pertama, lihat akun yang ada kata-kata pendapatan, ini ada pendapatannya, dan beban. Nah, tapi hati-hati, pendapatan dan beban yang kita masukkan ke dalam penghitungan laba rugi harus yang benar-benar pendapatan dan beban. Artinya tidak diikuti dengan kata-kata dibayar di muka atau ada kata-kata lainnya misalnya pendapatan diterima di muka. Nah, kalau ada kata-kata itu bukan termasuk beban atau pendapatan. Ini tidak termasuk. Ini beban sewa dibayar di muka itu tergolong akun harta. Jadi fix hanya 3 angka yang akan kita gunakan untuk penghitungan laba perusahaan. Maka kita tinggal masukkan dari rumus di atas, jumlah pendapatannya berarti 18.100, ini dalam ribuan rupiah, dikurangi karena pendapatannya hanya 1, maka hanya 18.100 saja, lalu kita kurangi dengan total beban. Total bebannya kita lihat ada dua checklist, yaitu beban gaji, totalnya bebannya kita total 4.100 ditambah dengan beban
listrik 1.500. Jadi yang di dalam kurung ini adalah total beban, sehingga labanya adalah 18.100 dikurangi dengan 5.600. Kalau kita kurangi, maka hasilnya adalah apa? 500. Lalu sisanya 12.500. Nah, kira-kira seperti itu. Berarti perusahaan memperoleh laba sebesar 12.500, yaitu laba karena plus. Ya, di sini nilainya plus karena pendapatannya lebih besar dari beban sebesar 12.500. Kita akan lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini ya tentang sebuah bengkel. Ya, namanya bengkel pasti bagus. Yang ditanyakan oleh soal ini adalah besarnya pendapatan jasa. Jadi di soal ini yang ditanyakan adalah berapa besarnya pendapatan jasa. Kalau tadi di soal pertama berapa besarnya laba. Tetap kembali kepada rumus laba atau rugi ya sama dengan jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Ini rumus yang pertama, rumus dasarnya. Ya. Nah, di sini kita lihat lagi yang diketahui. Nah, di sini labanya diketahui. Ya, berarti labanya ketahuan 12.300. Labanya kita tahu. Lalu di sini ada juga beban, biaya itu dengan beban sama ya. Ada 3 macam beban. Maka total beban bisa kita ketahui. Sedangkan yang ditanyakan adalah pendapatan jasa. Berarti pertanyaannya adalah pendapatan jasanya, total pendapatan. Sehingga rumus dasar yang ini harus kita rubah untuk mencari pendapatan. Nah, bagaimana cara merubahnya? Ini sebenarnya selalu ditekankan bahwa ini adalah pelajaran waktu kita masih di sekolah dasar, hanya memutar rumus penjumlahan biasa. Nah, kita mau menghitung jumlah pendapatan, caranya kita cukup ikuti, ini laba ya, cukup ikuti rumus dasarnya saja. Kita akan mencari jumlah pendapatan. Ya, karena kita mau mencari jumlah pendapatan, maka dia harus ditinggalkan sendiri gitu ya. Jadi di sini jadi laba, tetap laba. Nah, dia ditinggalkan sendiri berarti nih jumlah beban harus kita pindahkan. Harus kita pindahkan dari sisi kanan pendapatan. Caranya kita pindahkan ke ruas di seberangnya menjadi total beban. Nah, karena ini minus, pindah ruas menjadi plus beban. Sehingga untuk mencari jumlah pendapatan, rumusnya tinggal laba ditambah total beban. Sekarang kita tuliskan jawaban selanjutnya. Jumlah pendapatan, pertanyaannya kan pendapatan ya, akan sama dengan laba ditambah jumlah beban. Maka di sini labanya adalah 12.300. Oke. Lalu total bebannya kita hitung. Bebannya 31.250.000. Yang pertama beban sewa. Lalu beban gajinya 47.750.000. Lalu juga ditambah dengan total beban yang ketiga 14.300.000.
Jika total bebannya kita jumlahkan semua, maka menjadi 12.300.000. Total bebannya kita tambahkan semua, itu hasilnya adalah 93.300.000. Jika kita tambahkan dengan laba 12.300.000, maka hasilnya adalah 105.600.000 rupiah. Maka inilah total pendapatannya. Jadi total pendapatan perusahaan tersebut adalah 105.600.000 rupiah. Maka bisa kita silang atau kita coret. Jadi balik lagi, semua data di atas ini tidak perlu kita pakai, perlengkapan tidak kita gunakan. Kenapa? Karena kita hanya membutuhkan data-data pendapatan, laba, dan beban, atau laba dan beban untuk menghitung pendapatan. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini soalnya adalah ditampilkan data-data kembali, namun yang ditanyakan adalah modal akhir dari perusahaan tersebut. Nah, modal akhir itu saja, ini adalah berarti rumus yang kedua. Kita tuliskan kembali modal akhir. Nah, ini rumus yang kedua, modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang price. Jika perusahaan rugi, berarti plus labanya menjadi minus rugi. Nah, sudah kita peroleh. Di sini kita cek mana yang diketahui. Modal akhirnya yang ditanyakan benar. Modal awalnya kita punya. Ini modal awalnya berarti ada. Tambah laba, labanya tidak ada, ya kan? Ini kan yang ditanyakan modal akhir. Lalu ada prive-nya. Di sini prive juga ada. Berarti kita mau mencari modal akhir, tapi labanya belum diketahui. Sehingga di sini langkah untuk menyelesaikan soal ini adalah kita mencari laba terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara kita mencari labanya? Ya, dengan rumus yang pertama. Laba sama dengan jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Lanjut lagi, kita harus melihat mana saja yang merupakan pendapatan dan beban. Ini satu, lalu ada pendapatan jasa diterima di muka. Ini ada kata-kata pendapatannya, tapi diakhiri dengan kata-kata diterima di muka, maka ini bukan pendapatan. Lalu ada beban usaha. Oke. Gaji terutang, ini berarti hutang, bukan. Maka untuk menghitung laba kita menggunakan pendapatan jasa dan beban saja. Sehingga tinggal kita hitung saja pendapatannya 25.600.000 rupiah dikurangi bebannya 6.100.000, sehingga laba perusahaan tersebut adalah sudah pasti laba karena pendapatan yang lebih besar sebesar berapa? Sebesar 19.500.000 rupiah. Ini adalah labanya. Berarti laba yang di sini sudah kita ketahui, yaitu sebesar 19.500.000 rupiah. Maka kita bisa kembali ke rumus ini. Ya, kita kembali ke rumus ini, kita tuliskan, kita hitung modal akhir sama dengan modal awal yang di checklist ya, 17.800.000 rupiah ditambah labanya yang sudah kita cari tadi 19.500.000 rupiah dikurang price atau triple, maka dikurang 800.000. Nah, kita akan peroleh modal akhirnya adalah
sebesar 36.500.000 rupiah. Sehingga modal akhir dari PD panen emas adalah sebesar 36.500.000 rupiah. Maka jawabannya adalah yang E. Lanjut ke soal berikutnya. Ya, lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah ada percetakan 3 saudara dengan data-data sebagai berikut. Ya, di sini kita lihat ada modal 1 Januari 2010 dan modal 31 Desember 2009. Nah, ini berarti gimana nih? Ya, kita mau menghitung data atau menghitung apa ini? Yang ditanyakan adalah beban usaha 2000 berapa ya? 2010 mungkin ya. Nah, ini kita akan lihat, oke. Ini data 31 Desember. Berarti di sini kita lihat modal 31 Desember 2009. Berarti ini adalah merupakan modal awal. Karena ini menjadi modal di awal 1 Januari 2010. Ya. Oke. Nah, di soal ketiga ini ada modal 1 Januari 2010, berarti ini adalah modal awal. Ya. Di sini kita berarti ini adalah modal awal. Lalu di 31 Desember 2010 ini berarti adalah modal akhir. Nah, jadi sekarang kita akan yang ditanyakan oleh soalnya adalah besarnya beban usaha. Nah, jika ada modal awal, modal akhir, dan prefer, setelah di situ ada pendapatan dan beban, maka ini pasti kaitannya dengan rumus kedua. Ya, dengan rumus kedua, kita mau mencari beban. Mencari besarnya beban, ya, caranya adalah dengan rumus pertama ya, laba, ya kan? Rumus pertama kita mencari beban, laba sama dengan jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Kita mau cari bebannya. Namun di sini yang ada hanya pendapatan, labanya tidak ada. Pendapatan ada, ini yang ditanyakan, labanya tidak ada, pendapatannya ada. Nah, berarti kita bisa mencari laba dulu dengan rumus yang kedua, yaitu modal akhir sama dengan modal awal ditambah laba dikurang prefer atau price. Ya. Oke. Nah, kita lihat di sini secara logika modal awal itu adalah 40 juta. Modal akhirnya di tahun 2010 adalah di 31 Desember adalah 33 juta. Terlihat ada pengurangan atau penurunan modal. Modal awalnya lebih besar dari modal akhir. Berarti ada kemungkinan perusahaan ini adalah sebenarnya rugi. Maka pasti nilai labanya adalah negatif karena dia rugi. Tidak apa-apa, kita sekarang akan mencari laba dulu ya dengan menggunakan rumus laba. Nah, kita mau mencari laba. Yang kita cari adalah laba. Modal akhir ada, modal awalnya ada di data, price-nya ada. Maka laba bisa kita cari. Ya,
Caranya adalah bisa dengan memutar soal, atau bisa dengan hanya menambahkan saja. Misalnya kalau kita tulis modal akhirnya adalah 33 juta. Ya, modal awalnya adalah 40 juta. Labanya itu adalah yang kita cari. Lalu price-nya adalah 2 juta. Sehingga kita peroleh 33 juta sama dengan 40 dikurang 2 juta menjadi 38 juta ditambah laba. Nah, kita mau mencari laba. Berarti labanya kita tinggalkan sendiri. Yang 38 juta ini pindah ke ruas seberang atau ke ruas kiri. Sehingga menjadi minus 33 juta. 38-nya menjadi minus 38 juta. Di sini menjadi minus 5 juta. Nah, kalau di sini labanya minus, ini berarti sebenarnya perusahaannya rugi. Walaupun di sini saya menuliskannya, ibu menuliskannya laba, tapi di sini minus, berarti dia sebenarnya rugi. Sesuai dengan tadi prediksi kita ya, karena dia mengalami penurunan modal di awal lebih besar modalnya daripada modal di akhir. 40 menjadi 33 juta. Oke. Sudah dapat labanya. Ini kita peroleh. Maka kita sekarang tinggal ke mencari pendapatan, mencari beban yang tadi ditanyakan. Ini kita dapat, kita masukkan juga pendapatannya, nanti kita peroleh bebannya. Oke, kita coba labanya minus 5 juta nih ya. Saya tuliskan kembali rumus ini. Ya, rumus ini saya tuliskan kembali. Laba sama dengan jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Labanya minus 5 juta karena sebenarnya dia adalah rugi. Oke. Jumlah pendapatannya, nah kita lihat di sini pendapatannya hanya 1, maka kita tuliskan 1 itu saja 25 juta. Lalu beban di sini adalah yang ditanyakan, dikurangi dengan jumlah beban. Oke, jika sudah, maka kita pindahkan. Kita mau mencari beban, maka bebannya, dan yang ditanyakan beban di sini adalah beban yang positif, yang tidak minus, berarti yang plus. Maka ini biar plus, kita pindahkan ke depan. Jadi jumlah beban atau beban jika cuma 1 sama dengan 25 juta. Nah, minus 5 juta yang tadi rugi tadi kita pindahkan ke kanan menjadi plus 5 juta. Sehingga jumlah bebannya adalah 30 juta. Maka di sini besarnya beban usaha adalah sebesar 30 juta. Oke, sudah selesai. Nah, untuk pembuktian jika masih bingung, maka kita lihat bahwa modal di awal itu adalah 40 juta. Lalu modal di akhirnya 33 juta. Berarti di sini modalnya dari awal sampai akhir mengalami penurunan. Ya. Kenapa? Karena ternyata perusahaan rugi 5 juta. Ya, ruginya 5 juta. Lalu ada prefer di tahun tersebut sebesar 2 juta. Sehingga kita kembali ke rumus kedua, bahwa modal akhir sama dengan
modal awal tambah karena ini dalam posisi rugi ya, berarti saya pakai yang dikurang rugi dikurang prefer. Maka modal awalnya 40 juta dikurang ruginya 5 juta, lalu dikurangi prefernya 2 juta, sehingga modal akhirnya adalah 40 juta dikurang 7 juta menjadi 33 juta. Sama dengan di sini modal akhir. Nah, jadi terbukti benar bahwa bebannya adalah sebesar 30 juta. Jawabannya benar. Oke, mungkin itu adalah beberapa trik atau beberapa cara untuk menyelesaikan soal-soal yang bentuknya biasanya pilihan ganda dengan materi laporan keuangan menggunakan 3 rumus dasar, yaitu 1. Jumlah laba atau rugi sama dengan jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban. Lalu yang kedua, modal akhir sama dengan modal awal tambah laba dikurang prefer. Lalu rumus yang ketiga, harta sama dengan utang ditambah modal. Oke, mungkin sampai di sini pembahasan kita di dalam video pembelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel ini, channel Nuria Amalia. Channel Nuria Amalia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.